Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita kembali lagi dalam edisi belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran ilmu pengetahuan alam. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah ilmu pengetahuan alam saja. Ya. Materinya masih sama, yaitu KD 3.1, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kenapa Bapak hanya mengambil satu saja muatan pelajaran hari ini? Ya, biar tidak terlalu banyak lah ya. Hari ini aja sih, mungkin besok-besok kita lihat dari materinya. Nah, kemarin, minggu yang lalu, atau pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif. Masih ingat kan? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan, yaitu proses penyerbukan. Bertemunya serbuk sari di kepala putik, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa meleburnya sel kelamin jantan dan betina. Tidak lagi terjadi penyerbukan di dalam perkembangbiakan vegetatif ini. Nah, perkembangbiakan vegetatif sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Alami itu artinya terjadi begitu saja, tanpa ada bantuan dari manusia. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Namanya juga buatan, berarti dibuat oleh manusia. Ada campur tangan bantuan manusia di dalam perkembangbiakan vegetatif buatan, gitu ya. Nah, khusus hari ini kita akan membahas sedikit mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Yang buatannya nanti. Yang buatan itu nanti di pertemuan yang berikutnya. Apa saja perkembangbiakan vegetatif alami itu, Pak? Ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama itu tunas. Tahu tunas kan? Pernah lihat tunas? Tunas itu anaknya tumbuhan begitu. Dia muncul di sela-sela atau dekat dengan induknya lah. Jadi berkembang biak dengan tunas itu yaitu tumbuh anakan di sekitar induknya. Tumbuh kecil-kecil gitu dia di sekitar induknya, di sekitar tanaman
dewasanya begitu ya. Apa saja contohnya? Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah pisang. Nih, seperti ini. Coba lihat. Ini adalah tumbuhan dewasa atau induknya. Dan di sekitar indukannya ini tumbuh anaknya. Nah, anakannya inilah yang kita sebut dengan tunas. Gitu ya. Tunas. Ini terjadi dengan alami, tanpa ada bantuan manusia, tumbuh sendiri dia. Kemudian ada lagi bambu. Tahu bambu kan? Nih seperti ini. Ini pohon-pohon bambu, kemudian di sekitarnya biasanya muncul tunasnya seperti ini. Atau kita sebut apa? Ayo, rebung ya. Bambu muda, anaknya bambu, disebut dengan rebung. Di sayur enak, apalagi di sayur santan. Bapak suka. Bambu muda inilah disebut dengan tunas. Ini tunas, gitu ya. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas alami tanpa ada bantuan siapapun. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis, hati-hati kalau kalian membacanya belum sarapan. Nanti kalian baca ini kue lapis gitu ya. Umbi lapis itu memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Ingat bahwa ini adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya adalah bawang merah, tuh seperti ini. Pasti pernah melihat bawang merah kan? Pernah melihat membelahnya, kemudian mengupas bawang merah, matanya berair, apalagi langsung dikucek-kucek matanya, selesai lah sudah matanya ya, langsung menangis pedes. Nah, ini adalah tanamannya, ini adalah buahnya. Jadi di tengah-tengahnya ruas-ruas yang berlapis-lapis itu akan muncul tunas seperti ini, sehingga jadilah tumbuhan baru, gitu ya. Berikutnya adalah bawang putih. Nah, seperti ini. Sama, dia akan tumbuh tunas di antara ruasnya yang berlapis. Kemudian berikutnya bawang bombay. Ini bawang bombay. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Berikutnya apa? Perkembangbiakan vegetatif alami. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Sakti ya? Sakti. Contohnya apa? Kentang. Ini kentang. Batangnya tumbuh dalam tanah, kemudian bagian ujungnya ini, nih lihat nih, bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Begitu ya, dimakan. Kemudian ada lagi ubi jalar. Ubi kalau biasa kita sebut gitu ya. Ubi jalar, ubi rambat, biasanya kita menyebutnya begitu. Nih lihat. Itu adalah contoh perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi batang. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari akar. Jadi akarnya itu menjadi umbi. Contoh, wortel. Nih. Jadi wortel ini sebetulnya akar. Akarnya menggelembung, kemudian menjadi wortel yang bisa kita makan dan kita kunyah-kunyah seperti kelinci. Kemudian ada lagi singkong. Ini singkong. Ini singkongnya, ini pohonnya. Besar sekali singkongnya ini ya. Siapa yang tidak pernah makan singkong? Rasanya orang Indonesia semua pernah makan singkong ya. Ini contoh umbi akar adalah wortel dan singkong. Berikutnya adalah geragi. Apalagi nih geragi, Pak? Geragi adalah batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Contohnya adalah stroberi. Nah, ini stroberi rasanya manis-manis, asam, kecut-kecut manis begitu ya. Stroberi berkembang biak dengan vegetatif alami yaitu geragi. Selanjutnya adalah akar tinggal atau disebut juga rizom atau kadang-kadang juga ditulis rizoma begitu. Tidak ada yang
Salah, semuanya benar. Adalah tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan. Jadi dia hanya di bawah permukaan saja, nggak sampai ke dalam tanah banget gitu. Dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh, jahe. Tuh jahe. Kemudian kunyit. Kuning-kuning gitu ya, untuk menguningkan masakan. Kemudian lengkuas. Nah, jadi akar tinggal atau rizoma contohnya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Mau lebih jelas, pergilah ke dapur. Biasanya ibu kalian tuh lengkap nih bumbu-bumbu masakan. Jahe, kunyit, dan lengkuas. Itu tadi anak-anakku pelajaran kita untuk hari ini. Kok cepet Pak? Ya udah, ngapain lama-lama. Yang penting kalian cukup memahami. Tapi yang paling penting adalah ini, melengkapi pengetahuan. Tidak ada lelahnya Bapak ingatkan kalian untuk melengkapi pengetahuan. Yang pertama, bukalah buku tema 1 tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Ada di halaman 33, silakan dibaca. Kemudian dipahami, ya. Kemudian bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini, yaitu perkembangbiakan vegetatif, terutama sekali vegetatif alami. Buku apa saja? Buku itu jendela dunia. Jika ada materi perkembangbiakan vegetatif di dalam buku tersebut, boleh kamu baca, walaupun bukan buku tema 1. Siapa tahu punya kakaknya yang dulu-dulu, yang masih KTSP begitu ya, belum kurikulum 2013, boleh juga dibaca. Dan yang paling penting adalah carilah informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Internet itu sangatlah lengkap materinya. Banyak sekali hal-hal di internet yang bisa menambah pengetahuan kita. Ya. Salah satunya adalah mengenai perkembangbiakan vegetatif. Silakan cari informasi tambahan di internet mengenai materi ini. Mintalah pendampingan dari orang tua maupun kakak kalian. Oke ya? Oke Pak, siap. Sekarang tugas untuk kalian. Kok tugas lagi Pak? Tugaslah agar Bapak bisa melakukan penilaian, memberikan nilai untuk kalian ya. Yang pertama, selalu bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Kemudian pilihlah menu tugas kelas dan kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Dan tidak bosan-bosannya Bapak selalu memberikan pesan. Dan pesan untuk hari ini adalah rajinlah belajar di rumah dengan memanfaatkan semua sumber belajar yang ada. Baik itu buku tema, baik itu televisi, baik itu internet. Di televisi itu, di TVRI itu ada pelajaran untuk kelas 4, 5, 6. Boleh ditonton di situ karena materinya bagus sekali untuk menambah pengetahuan kalian. Terutama sekali juga internet ya. Internet itu adalah media yang sangat mudah ditemukan karena ada di genggaman kalian, di smartphone kalian. Tinggal dimanfaatkan saja. Ya, rajinlah belajar. Kemudian kurangi bermain handphone atau smartphone, terutama bermain game. Tidak dilarang. Bapak tidak melarang kalian bermain handphone atau bermain game. Bapak yakin juga orang tua kalian juga tidak melarang. Tetapi dikurangi. Jangan dari pagi, siang, sore, malam, subuh main handphone terus. Pertama, akan membuat boros paket data. Kedua, kamu tidak akan punya waktu untuk belajar nanti. Kurangi bermain handphone atau smartphone. Bermain handphone boleh saja. Carilah informasi penting gitu ya. Jangan sepanjang waktu hanya handphone saja dipegang. Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan. Bapak yakin juga orang tua kalian, kalaupun mengizinkan kalian memegang handphone, ya pastilah
dengan syarat-syarat tertentu. Tidak terlalu lama misalnya, boleh-boleh saja. Namanya juga cari hiburan, mungkin bosan di rumah terus. Kemudian pesan Bapak selanjutnya adalah ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Apalagi daerah kita semakin hari tampaknya semakin bertambah pasien atau orang-orang yang terkena virus corona, terjangkit oleh COVID-19. Jadi, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, menggunakan masker kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang lain, jagalah jarak, jangan terlalu dekat, dan cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Ya, agar kita tetap selalu sehat, sehingga nanti kita bisa ketemu lagi dalam kelas. Kangen Bapak mau masuk sekolah gitu, mengajar di kelas ya. Dan yang terakhir, bersemangatlah. Semangat gitu. Jangan kecil hati, jangan merasa bahwa semuanya ini tidak akan berakhir. Jangan. Semua ini pasti akan berakhir. Kita pasti akan kembali lagi turun sekolah, ketemu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru. Jadi tetaplah bersemangat dan tetap yakin bahwa semua ini akan segera berakhir. Dibantu dengan doa tentunya ya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah materi kita untuk hari ini, pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian, sebagai pengetahuan kalian untuk menatap masa depan kalian. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Semangat!